Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan mempelajari tentang makhraj atau makharijul huruf, yakni tempat keluarnya huruf. Memang keluarnya huruf, keluarnya suara dari mulut. Hanya saja huruf-huruf hijaiyah ini punya tempat-tempatnya keluarnya huruf sehingga pengucapannya pas. Ini saya taruh di akhir. Sedangkan metode-metode Timur Tengah, bahkan di beberapa pesantren itu makhrajul huruf justru dipelajari di awal. Sebelum mempelajari hukum tajwid, hukum nun mati, hukum tanwin, justru yang dipelajari pertama adalah makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf. Karena mereka belajar sedari dini, masih muda. Lisannya ini masih belum terbiasa dengan ucapan-ucapan, sehingga mudah. Sedangkan kita, karena kita ini usianya sudah tidak muda lagi, maka saya tempatkan pelajaran makhrajul huruf ini di akhir. Karena bagi kita kemungkinan besar mempelajari makhraj huruf ini sangat susah. Cuman jangan putus asa. Yang namanya mau belajar, pasti nanti Allah beri kefahaman. Intinya sungguh-sungguh, maka Allah beri. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, baru belajar satu makhraj, kemudian kita merasa susah, kita berhenti karena putus asa, ya udah tidak akan pernah bisa. Intinya jika kita terus-menerus sungguh-sungguh dalam belajar makhrajul huruf disertai dengan guru tentunya, maka suatu saat lagi pasti bisa, insya Allah. Walaupun ada beberapa huruf yang kemungkinan tidak akan bisa sempurna jika giginya sudah tidak ada. Jadi gigi ini mempengaruhi kepada makhrajul huruf, terutama pada makhrajul huruf yang keluar dari lisan atau lidah. Ketika lidah harus bertemu dengan gigi, giginya nggak ada, maka tidak akan sempurna bacaannya atau hurufnya. Dan pelajaran makhraj huruf yang sekarang ini tidak akan terlalu mendetil. Saya akan jelaskan secara umumnya saja. Nanti setelah kita belajar sifatul huruf, sifat-sifatnya huruf, maka saya akan perjelaskan huruf demi huruf. Contohnya huruf alif, makhrajnya di mana, kemudian sifatnya apa, kemudian kita tadbirat, a, i, u, ba, dan seterusnya. Kita belajar per huruf nantinya secara mendetil dan kita mengetahui di mana makhrajnya dan apa saja sifatnya. Karena makhrajul huruf ini dipengaruhi juga oleh sifat-sifatnya. Makhrajnya benar tapi sifatnya tidak benar, maka tetap keluarnya akan berbeda. Contohnya apa? Ini. Za, sa, wo. Ini sama makhrajnya. Di mana letak makhraj huruf za, sa, wo ini? Yaitu di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Bertemu dengan ujung gigi seri atas. Di ujungnya. Za, sa, wo. Lidah nempel di situ semua. Apa yang membedakannya? Sifatnya. Seperti za, ini istifal. Za, zi, zu, baz. Tetapi wo ini isti'la. Bukan hanya zalilu, tapi zalilubal. Beda ya. Zazizubaz dengan zalilubal. Ada yang satu makhraj tapi beda sifat. Ada yang satu sifat tapi beda makhraj. Makanya di sini sekali lagi penjelasan makhrajul huruf yang sekarang ini secara umumnya saja. Lebih mendetilnya nanti setelah mempelajari sifat-sifat huruf. Kemudian saya akan jelaskan per hurufnya. Hurufnya itu makhrajnya di mana? Sifatnya apa saja, bagaimana pengucapannya, sekalian kita belajar tadbirat seperti dinazumkan. Insyaallah ya. Makanya jangan berhenti sampai sekarang. Dilanjut, subscribe jangan lupa ya. Seluruh huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 secara umum memiliki 5 makhraj. 5 tempat keluarnya huruf secara umum. Apa saja? Yang pertama jauf atau rongga mulut. Ini rongga mulut. A, I, U, rongga mulut. Kemudian halaq, al-halqi atau tenggorokan. Dia memang dipengaruhi oleh lisan tapi lebih dominan kepada tenggorokan. Fokus suaranya, fokus keluar hurufnya ada di tenggorokan. Kemudian lisan atau lidah. Lidah ini dibagi menjadi 8 tempat. Jadi huruf-huruf ini betul-betul dipengaruhi oleh lidahnya. Kemudian syafatan ini dipengaruhi oleh 2 bibir.
Kemudian yang terakhir khayshum, yaitu rongga hidung. Fokus suaranya berada di rongga hidung. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, jauf atau rongga mulut. Yang keluar dari rongga mulut ini hanya huruf-huruf mad saja. Mad berarti panjang. Alif mati sebelumnya fathah, ya mati sebelumnya kasrah, waw mati sebelumnya dhammah. Atau juga mad asli, atau juga mad badal, ini keluarnya dari rongga mulut. A, I, U. Kemudian yang kedua, halak atau yang keluar dari tenggorokan. Fokusnya di tenggorokan. Yang pertama, keluar dari bawah tenggorokan. Bawah itu mana? Bawah. Betul-betul di bawah. Yaitu hamzah dan juga ha. A, ha. Ketika jari kita ditempel di situ dan di situ bergerak, berarti sudah pas makhrajnya. Penjelasan lengkapnya nanti setelah sifat huruf. Kemudian yang kedua, di tengah tenggorokan atau wastul halqi. Yang tadi aqsal halqi, kemudian yang tengah wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan, yaitu huruf ain dan juga ha. A, ha. Fokusnya di tengah tenggorokan. A, ha, a, ha. Kemudian yang ketiga, di atas tenggorokan atau adnal halqi, yaitu huruf ghain dan juga kha. Agak atas. Gha, kha, gha, kha. Bergetar nggak? Kerasa nggak di jari ketika kita tempelkan di ujung tenggorokan? Kalau bergetar telunjuk kita, berarti sudah pas makhrajnya. Kha, gha, kha, gha. Yang ketiga, yaitu yang keluar dari lisan atau lidah. Yang keluar dari lidah ini dibagi menjadi 8 tempat. 8 makhrajul huruf. Yang pertama huruf qaf. Di mana makhrajnya qaf? Makhrajnya qaf ini ada di pangkal lidah. Kalau ini ujung lidah, tempat kita mengecap rasa. Kalau ini pangkal lidah, dekat dengan tenggorokan. Berarti di pangkal lidahnya ditempelkan kepada langit-langit. Benar-benar pangkal, paling ujungnya lidah. Angkat, maka menjadi qaf. Qaqiqubaq. Kemudian yang kedua huruf kaf, di mana sama pangkal lidah sedikit turun daripada huruf qaf atau sedikit maju. Kalau di sini pangkal lidah diangkat menjadi qaf, huruf kaf depannya sedikit. Kaki kubak, qaqi qubak. Sedangkan kaf, kaki kubak, sifatnya juga berbeda. Kalau kaf ini memiliki sifat hams. Lebih jelasnya nanti setelah sifat huruf. Kemudian yang ketiga yaitu huruf ya, jim dan juga shin. Di mana letaknya? Letaknya di tengah lidah. Ini lidah, ujung lidah, pangkal lidah yang mendekati tenggorokan, di tengah-tengahnya ini tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Naikkan. Ja, ya, sha. Ja, ji, ju. Ya, yi, yu. Sha, shi, shu. Jadi fokusnya di tengah lidah. Ja, ji, ju. Ya, yi, yu. Sha, shi, shu. Faham? Tengah lidahnya angkat sampai kena ke langit-langit mulut. Kemudian yang keempat huruf dhad. Di mana huruf dhad? Huruf dhad itu keluarnya di salah satu pinggir lidah. Mau pinggir lidah yang kiri atau pinggir lidah yang kanan. Ya, ini depannya berarti antara kiri dan juga kanan bertemu dengan gigi geraham. Berarti kalau ingin menempelkan samping lidah yang kiri bertemu dengan gigi geraham yang kiri. Kalau ingin menempelkan samping lidah yang sebelah kanan berarti gigi geraham yang kanan. Jangan dibalik. Samping lidah yang kanan ingin bertemu dengan gigi geraham yang kiri, susah. Ya. Jadi pinggir lidah, samping lidah bertemu dengan gigi geraham baik kiri ataupun kanan. Di mana giginya? Letak giginya di mana? Letak giginya kalau ini gigi ini gigi depan, gigi samping kiri, gigi samping kanan, ya. Berarti di sini bo. Di sininya nih. Jangan di atas.
dekat gusi jangan. Bo, tapi agak bawah sedikit. Dan jangan keluar sampai terlihat di pipi. Bo, bu. Bukan. Jadi berada di gigi bawah tapi masih di dalam. Bukan di bawahnya seperti ini tapi di dalam. Ya. Bukan seperti digigit. Bo, di, bu, bau. Kalau yang kanan, bo, di, bu, bau. Di mana kita biasa makan, disitulah tempatnya. Karena kalau kita biasa makan di kiri, pakai gigi geraham yang kiri, tapi meletakkan makhraj huruf dha di sebelah kanan akan kesulitan. Ya, jadi di mana kita biasa mengunyah, disitulah letak huruf dha. Mafhum ikhwan? Kemudian yang kelima, huruf lam, nun, dan ra. Di mana makhrajnya 3 huruf ini? Kalau lam, di ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit mulut. Kalau ini langit-langit mulut dan ini giginya misalnya, maka di ujungnya itu sebelah sini. Ini mulut, ini tenggorokan, ini gigi misalnya, maka di ujungnya di sini. Hampir dekat dengan gusi gigi atas. Ya. Lalilubal. Di mana huruf nun agak geser sedikit ke belakang, sedikit banget. Naninuban. Ujung lidah bertemu dengan ini ujung langit-langit. Kalau ini gusi ya, misalnya ini gusi, di sini ujung langit. Lalilubal. Kalau nun agak tarik sedikit. Naninuban. Begitu juga dengan huruf ro, tarik sedikit lagi. Rorirubar. Nanti yang membedakan adalah sifatnya. Kalau ro itu bergetar. Rorirubar. Lebih jelasnya nanti setelah belajar sifat-sifat huruf. Kita akan belajar setiap hurufnya secara mendetil. Kemudian yang keenam, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Gigi atas. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Tati tubat. Tati tubat. Dan ini bertemu gigi seri atasnya yang sedikit mendekati ke gusi. Da, ta, to. Ya. Sedangkan zal, sa, dan juga lo, makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas agak keluar sedikit. Za, sa, lo. Agak keluar sedikit. Berarti gigi seri atasnya bagian bawah. Kalau tadi dal, ta, lo ini lebih mendekati kepada gusi. Sedangkan zal, ta, lo ini lebih kepada ujung giginya. Bahkan seperti keluar sedikit. Atau mungkin seperti digigit. Kena kepada ujung giginya. Za, sa, lo. Yang membedakan adalah sifatnya. Nanti penjelasan lengkapnya setelah sifat-sifat huruf. Zazi zubaz. Sasi subas. Zazi zubaz. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu huruf shad, sin, dan zai. Letaknya di mana? Makhraj ketiga huruf ini letaknya di ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Hampir bertemu berarti tidak bertemu. Hanya saja hampir. Gigi seri yang mana? Yang bawah. Sa. Sa. Lidah itu ke bawah. Ya. Jangan ditempelkan ke gigi. Karena hampir bertemu dengan gigi seri bawah berarti tidak bertemu. Sa. So. Za. Nah, lidahnya ke bawah. Sekali lagi, kita tidak akan sempurna mempelajari makhrajul huruf kalau tidak belajar dengan sifat hurufnya. Makhrajnya sama. Za, sa, so. Ke bawah. Cuma nanti sifatnya ada yang istifal. Ini istifal, istifal. Sedangkan shad, ini isti'la. Bagaimana cara mengeluarkan huruf yang bersifat isti'la setelah belajar sifat-sifat huruf. Kemudian makhraj huruf yang keempat yaitu syafatan atau dua bibir. Yang pertama huruf fa.
Di mana itu huruf fa? Ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah. Fa. Disertai sifatnya nanti ya, yaitu sifat hamas didorong oleh nafas. Fa. Ini tidak menempelkan dua bibir, tapi yang ditempelkan adalah ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah, didorong oleh nafas. Fa fi fu baf. Kalau ditempelkan jadi berbeda. Fa fi fu baf. Walaupun kadang-kadang ingin mengeluarkan hamasnya, tapi karena bibirnya bertemu maka tidak sesuai. Fa fi fu baf. Bukan begitu, tetapi ujung gigi seri atasnya tanpa menempelkan dua bibir. Fa. Tidak nempel dua bibirnya. Tapi yang ditempelkan gigi seri atasnya. Fa fi fu baf. Kemudian yang kedua, mim, ba dan juga waw. Ini harusnya dipisah nih. Mim dan ba ini menempelkan dua bibir. Harus ditempelkan, dirapatkan. Bibirnya harus dirapatkan. Babi bu babe. Mami mu bam. Nah, sedangkan waw ini harusnya terpisah nomor 3 ya. Waw itu dimonyongkan mulutnya, tapi tidak bertemu atau tidak rapat seperti mim dan ba. Wawi wu bau. Jadi mim dan ba itu menempelkan dua bibir, tapi kalau wa, dua bibirnya dimajukan ke depan atau dimonyongkan, bukan ditempelkan. Wa, wi, wu. Selanjutnya, makhrajul huruf yang kelima yaitu khayshum atau rongga hidung. Kalau jauf, rongga mulut. Kalau khayshum, rongga hidung. Jadi perhatikan suaranya harus keluar dari rongga hidung. Dan makhrajul huruf yang khayshum ini yaitu huruf-huruf gunnah. Lebih jelasnya yang pertama gunnah. Nun yang bertasydid dan juga mim yang bertasydid. In harus keluar dari rongga hidung. In. Makanya saya sering menyuruh supaya menggetarkan hidungnya sehingga keluar suaranya dari rongga hidung. In, am. Yang kedua, idgham. Idghamnya yang birunna. Ada berapa huruf? Ada 4. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, mim, nun, waw. Contohnya bertemu dengan ya. Wa mai. Harus ada suara yang keluar dari rongga hidung. Ketika bertemu dengan huruf waw, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sinatun. Tanwin bertemu dengan waw. Sinatun wa la naum. Sedangkan yang bertemu dengan mim dan juga nun samakan aja dengan gunnah. Mim mashhadin faman nakatha. Contoh ya. Kemudian yang ketiga, idgham mutajanisen dalam lafaz irkam ma'ana. Irkam, rongga hidung. Kemudian yang keempat, idgham mithlain, yaitu mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya innaha 'alaihim muqsadah. 'Alaihim muqsadah. Keluar dari rongga hidung. Kemudian yang kelima, iqlab. Min ba'di. Min ba'di. Kemarin cara melafazkan iqlab dan juga ikhfa syafawi, dua bibirnya bisa ditempelkan atau tidak ditempelkan seukuran satu kertas, bebas keduanya. Yang penting ketika ditempelkan itu harus disertai dengan dengung, gunnah. Ketika ditempelkan itu tidak benar-benar nempel, hanya sekedar nempel biasa saja. Min ba'di. Ini yang gak nempel. Ketika nempel min ba'di. Min, tetap walaupun nempel keluar dengungnya. Karena iqlab keluarnya dari rongga hidung. Kemudian yang keenam, ikhfa haqiqi.
yang bertemu dengan 15 huruf. Ya. Wa man taba min qablik an saddukum munzirin. Pokoknya semua huruf ikhfa itu khaisyum, keluarnya dari rongga hidung. Ikhfa artinya samar, tetapi harus disertai dengan dengung atau gunnah. Kemudian yang ketujuh, ikhfa syafawi, sama dengan iqlab. Ya, boleh ditempelkan atau hampir nempel, cuman ada seukuran satu kertas. Yang penting keluarnya dari rongga hidung. Artinya harus disertai dengan gunnah atau dengung. Mafhum ikhwan? Itulah penjelasan singkat atau secara umum tentang makhrajul huruf. Insya Allah lebih jelasnya kita akan bahas huruf per huruf. Misalnya huruf shin, makhrajnya di mana, kemudian sifatnya apa saja, kemudian bagaimana tadbiratnya atau kita nazamkan sehingga penempatannya tepat. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita semuanya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.